Potensi bintang Eropa berdarah Indonesia, Thomas Paul dan Dean James, gabung timnas Indonesia. Dua pemain Eropa susul Kevin Dick sumpah WNI. Bikin Malaysia patah hati, Thomas Paul punya darah Indonesia dan berminat untuk naturalisasi. Thomas Paul, pemain sepak bola yang saat ini membela SC Cambuur di Liga Kasta kedua Belanda, Eerste Divisie, menjadi sorotan karena keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha, Paul mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya. Meski begitu, hingga saat ini Paul mengaku belum pernah dihubungi oleh PSSI terkait proses naturalisasi. Asal-usul dan keturunan Indonesia, Thomas Paul menjelaskan bahwa kakeknya lahir di Bogor, Indonesia, dan pada tahun 1948 pindah ke Belanda saat berusia 2 tahun. Paul juga masih memiliki hubungan dengan kakak dari kakeknya, yang lahir di Surabaya pada tahun 1939 dan pindah ke Belanda pada usia 11 tahun. Beberapa orang bertanya apakah saya punya darah Malaysia, tapi saya tidak punya. Saya punya darah Indonesia, ungkap Paul dalam wawancaranya. Penjelasan ini sekaligus membantah klaim yang beredar bahwa dirinya memiliki keturunan Malaysia. Potensi naturalisasi dan komitmen membela timnas Indonesia. Thomas Paul dengan tegas menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia jika PSSI menginginkannya. Dia mengaku bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan melihat peluang membela skuad Garuda sebagai sesuatu yang istimewa. Namun, hingga kini, belum ada pendekatan resmi dari pihak PSSI. Tentu saja saya terbuka, itu akan menjadi hal yang sangat indah. Jika waktu itu tiba dan saya bisa memilih, saya akan sangat senang, ujar Paul. Selain itu, Paul juga mengungkapkan bahwa meskipun dirinya dan ayahnya belum pernah berkunjung ke Indonesia, mereka memiliki keinginan besar untuk melakukan perjalanan ke tanah leluhur mereka. Karir dan profil Thomas Paul. Thomas Paul lahir di Amsterdam pada 28 Agustus 2001. Saat ini, dia bermain sebagai bek kiri dengan posisi dominan di kaki kiri. Karir seniornya dimulai pada tahun 2019 bersama Groningen, sebelum dipinjamkan ke Dordrecht. Setelah itu, Paul bergabung dengan Almere City, dan pada musim 2023-2024, ia bermain untuk SC Cambuur dengan status permanen setelah sebelumnya tampil memukau sebagai pemain pinjaman. Dengan tinggi badan 184 cm dan kemampuan bertahan yang solid, Paul menjadi salah satu bek modern yang diincar banyak klub. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 9 pertandingan dan mencetak 1 gol untuk Cambuur. Peluang di timnas Indonesia. Melihat performa, postur, dan darah keturunan Indonesia dari Paul, banyak yang berpendapat bahwa dia memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong juga dikenal kerap memanfaatkan pemain dengan postur dan kualitas seperti Paul. Dengan program naturalisasi yang sedang berjalan, Paul bisa menjadi tambahan yang berharga bagi Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, semua kini bergantung pada PSSI. Apabila Paul memenuhi syarat naturalisasi dan Shin Tae-yong melihatnya sebagai sosok yang bisa memperkuat tim, tak ada salahnya PSSI mempertimbangkan peluang ini. Paul siap untuk membela Panji Merah Putih, dan waktunya mungkin sudah semakin dekat. Shin Tae-yong semakin bahagia. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James, tertarik bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya memiliki alasan kuat untuk tersenyum lebar. Salah satu pemain bertahan Go Ahead Eagles, Dean James, menyatakan ketertarikannya memperkuat timnas Indonesia, menambah daftar panjang pemain keturunan yang siap mengisi skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara via DM Instagram dengan akun arsip timnas, Dean James mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari PSSI, Dean James dengan antusias membuka pintu untuk peluang membela timnas. Nenek saya lahir di Surabaya. Sejauh ini, PSSI belum pernah menghubungi saya, dikata Dean James dalam percakapan tersebut, yang dikutip dari akun arsip timnas. Saya terbuka untuk itu, memperkuat timnas Indonesia. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi, jelanjutnya. Dean James saat ini telah mencatatkan 4 penampilan di Eredivisie 2024 hingga 2025, menunjukkan konsistensinya sebagai fullback kiri di Go Ahead Eagles.
Jika PSSI bergerak cepat dan mendekati pemain muda ini, Shin Tae-yong akan memiliki banyak pilihan di sektor kiri pertahanan, yang semakin memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen internasional. Di posisi fullback kiri, timnas Indonesia saat ini sudah memiliki sederet pemain berkualitas, seperti Kelvin Verdong, Ene Nijmegen, Shain Patinama, Kas Eupen, Pratama Arhan, Suwon FC, dan Nathan Choyaon, Swansea City. Kehadiran Dean James jelas akan menambah kedalaman dan kualitas dalam skuad Garuda. Kehadiran banyak pemain keturunan top seperti Dean James sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar, yaitu tampil di Piala Dunia. Langkah berikutnya kini ada di tangan PSSI dan Shin Tae-yong. Jika pelatih asal Korea Selatan itu mengajukan permintaan resmi, tak menutup kemungkinan bahwa PSSI akan segera bergerak mendekati Dean James untuk menjalani proses naturalisasi. Dengan talenta yang semakin bertambah di sektor bek kiri, timnas Indonesia tampak semakin siap menyongsong tantangan besar di kancah internasional. Kita tunggu saja, apakah Dean James akan menjadi nama berikutnya yang memperkuat lini pertahanan merah putih? Dua pemain keturunan yang dikabarkan jalani sumpah WNI bareng Kevin Dix, ada Jairo Riedewald. Kabar gembira untuk supporter timnas Indonesia, Kevin Dix tak jalani sumpah WNI sendirian. Sebanyak dua pemain keturunan yang dikabarkan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, bareng Kevin Dix. Kevin Dix sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Diharapkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Jika prosesnya berjalan lancar dan ngacir, pesepak bola 28 tahun ini sudah bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada dua pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Dix. Dua pemain lain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan dua nama lainnya, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald, dikata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede, dan mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Senin, 21 Oktober 2024. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang, dan mungkin yang dua lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya, dilanjut Bung Harpa. Pria yang bekerja sebagai jurnalis ini menyebut pengambilan sumpah WNI Kevin Dix dan dua nama lain dilakukan kelar pelantikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu 20 Oktober 2024. Pengambilan sumpah WNI akan dilakukan setelah pelantikan Presiden, dikata Bung Harpa. Satu langkah lagi. Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra siap bantu Indonesia di Piala Dunia 2026. Di Pascal Struij berikode. Kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam upaya memperkuat skuad Garuda, dua bintang sepak bola Eropa, Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC dan Mauro Zijlstra, striker muda berbakat, dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi keduanya sudah semakin dekat, menambah daftar pemain keturunan yang siap membela bendera merah putih di laga internasional. Apakah kehadiran mereka mampu membawa Indonesia bersaing di pentas sepak bola dunia? Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, siap perkuat skuad Garuda. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, baru-baru ini membocorkan pemain naturalisasi terbaru yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven, media tersebut mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald akan menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Dalam Donedil terbaru bersama Jens Raven, kami membahas beberapa nama potensial untuk timnas Indonesia, termasuk mantan pemain Ajax, Jairo Riedewald, demikian pernyataan Voetbal Primeur melalui akun media sosial mereka. Tanda-tanda bahwa Jairo Riedewald akan bergabung dengan timnas Indonesia sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Di akun Instagram pribadinya, Riedewald, gelandang 28 tahun ini telah menyematkan bendera Indonesia. Informasi dari Voetbal Primeur menyebut bahwa Riedewald sudah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan timnas Indonesia, sementara PSSI sedang mengurus proses naturalisasinya. Menariknya, pelukis terkenal Zulham Zubari yang sempat viral saat Kevin Dix akan datang ke Indonesia, turut memberikan petunjuk dengan melukis wajah Jairo Riedewald
dan lukisan tersebut disukai oleh pemain Royal Antwerp FC ini. Pertanyaannya sekarang, kapan Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia untuk diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Mengingat saat ini ia sedang dalam masa pemulihan cedera hamstring, tidak menutup kemungkinan bahwa Riedewald bisa segera datang ke Indonesia tanpa harus mengikuti latihan klubnya. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Jairo Riedewald dan Kevin Dix kemungkinan besar bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran keduanya akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Mauro Zijlstra, target men baru untuk timnas Indonesia. Selain Jairo Riedewald, timnas Indonesia juga sedang mempersiapkan proses naturalisasi penyerang berbakat Mauro Zijlstra. Pemain keturunan Indonesia ini diharapkan menjadi solusi lini depan yang masih membutuhkan sosok target man untuk menyelesaikan peluang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan telah memfollow akun Instagram pribadi Zijlstra, menandakan proses naturalisasinya semakin dekat. Dan tampaknya tinggal salaman dalam waktu dekat. Sebelumnya juga anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sempat mengatakan timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan Indonesia untuk naturalisasi. Namun, Arya Sinulinga tidak menyebutkan siapa pemain keturunan darah Indonesia yang bakal datang setelah Kevin Dix. Meski demikian masih belum diketahui secara pasti siapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini, tapi semua tanda-tanda mengarah kepada Mauro Zijlstra. Hal itu karena Mauro Zijlstra mengakui telah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pengakuannya itu disampaikan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, yakni Yusa Nugraha. Saat ini, timnas Indonesia memang kekurangan penyerang yang mampu menjadi tumpuan dalam duel fisik di lini depan. Meskipun pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Dimas Derajat telah mencetak gol, kehadiran Zijlstra diyakini akan memberikan dimensi baru bagi skuad Garuda. Mauro Zijlstra, yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21 di Belanda, memiliki postur 188 cm yang ideal untuk seorang penyerang tengah. Dengan catatan gol yang impresif selama karirnya di level usia muda, Zijlstra diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia setelah proses naturalisasi rampung. Bung Harpa menambahkan, sumber yang dapat dipercaya juga menginformasikan bahwa pengangkatan sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zijlstra, dan Jairo Riedewald tidak dalam bulan ini, tetapi setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo. Jadi ini saya terima informasinya sekitar bulan September lalu, kata Bung Harpa. Pascal Struijk juga kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Sementara itu, bek Leeds United, Pascal Struijk, juga mengirimkan sinyal bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Struijk saling berbalas komentar dengan rekannya di Leeds United, Joel Piroe, yang mengisyaratkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia is calling, atau Indonesia memanggil Pascal Struijk, tulis Cool Piero. Bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mes Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar, mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijk resmi dinaturalisasi, ia akan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Indonesia. Dengan tinggi 190 cm dan pengalaman bermain di level tertinggi di Eropa, Struijk dapat memperkuat pertahanan skuad Shin Tae-yong dalam formasi 3-4-3. Jika semua proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Jairo Riedewald, Mauro Zijlstra, dan Pascal Struijk akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar.